Wah, habis nih gorengan. Habis. Biar beda katanya suasananya. Berbeda. Oke, selamat datang di podcast Asli Seram. Ini adalah episode pertama kita. Mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Bay. Boleh. Gua sendiri, gua Bani. Lu gimana, Bay? Siapa nama lu? Kan udah disebutin. Bay. Bayu. Siapa tahu Bay apa? Kayak gitu. apa itu ya? Latar belakang gue pembunuh bayaran. Kalau aneh Saka. Saka Muhammad Asik. Saka aja lah. Oh, Saka aja. Jangan panjang-panjang. Oke, ya seperti yang udah tadi gue bilang, ini adalah episode pertama ya. Episode pertama yang membahas soal apa sih? Sebenarnya podcast Asli Seram itu apa sih? Asli Seram tuh sebenarnya ngebahas tentang horor. Horor, oke. Horor, misteri juga. Cuman mungkin kita akan ngasih sedikit pandangan bahwa yang horor-horor juga ada sisi logisnya mungkin kayak gitu kali Ya sebenarnya nggak cuman logis kali ya. Jadi ya nggak semuanya mungkin logis, tapi kita coba cari angle yang berbeda dari soal cerita-cerita horor gitu Jadi, loh. melihat satu cerita dari banyak sisi aja ya. Nggak banyak sih, paling beberapa doang. Ini beberapa sesi lah, jadi nggak cuman apa namanya bahas soal horornya aja gitu. Karena kayak kasus yang Jawin pernah upload ya. Jadi rata-rata orang naik gunung akhirnya cuman takut sama horornya, padahal di balik itu yang perlu dipikirin safety-nya Iya, kan. betul. Jadi nggak cuman horor aja, kita juga bahas semua hal yang berhubungan dengan apa namanya logika dan apa namanya sejarah mungkin ya, nggak menutup kemungkinan karena semua itu berhubungan dengan sejarah gitu. Dan ngomong-ngomong soal horor, lu pribadi berdua pernah apa namanya percaya nggak sih lah gitu-gituan ya? Kalau aneh insya Allah ya. Udah aneh. Insya Allah. Insya Allah saya. Ya kalau soal horor kayak gitu. Walaupun sebenarnya kayaknya sepanjang hidup aneh yang 15 tahun. Muda apa 15 tahun. Yang puluhan tahun ini nggak pernah ngalamin secara langsung sih kalau hal-hal kayak gitu. Lebih banyak, lebih sering itu dengar dari teman, dengar dari tetangga ya. Sama sih, gue juga. Cerita dari Gue juga orang gitu. aja. Cuman ya hitungan jari lah yang ngalamin sendiri. Itu juga nggak, alhamdulillahnya nggak pernah lihat langsung Kalau gue sih dalam bentuk sosok gitulah. beberapa kali pernah ngeliat, cuman hitungan jari juga sama. Kalau ngerasain kayak gitu ya masih kadang-kadang gue juga mikir itu tuh beneran gue lagi ngeliat atau halu gitu. Makanya nanti kita akan bahas kali ya biar ngerinya soal ngerinya ya halu aja gitu. Halu. Soalnya gue sendiri pernah ngalamin kayak gitu, tapi gue nggak tahu sebenarnya ini halu apa enggak, atau emang dari sisi gue capek atau apa. Soalnya waktu itu gue sempet nih ya di tol lah kejadian. Ini kejadian yang gue alamin pribadi gitu, dan bukan orang lain ya, tapi ini di jalanan gitu, jalan tol kita tahu sendiri lah kayak apa. Dan tepatnya itu tol MBZ yang layang itu, MBZ Di ya, atas. ya yang layang tapi bergelombang itu MBZ ya. Bergelombangnya begini banget. Iya, gelombangnya gini. Nah, jadi singkat cerita, gue sebenarnya itu lagi mudik. Bukan mudik sih, mudik kan kesannya lebaran banget gitu. Tapi gue nggak ada lebaran sih, di lebaran haji lah, di waktu-waktu lebaran haji Agustus Septemberan gitu, 3 tahun lalu lah pas pandemi. rame tuh jalan. Kayaknya nggak terlalu rame deh, soalnya kan ya apa namanya lebaran haji waktu itu lagi pandemi. Jadi jalanan nggak terlalu rame dan kayaknya baru jadilah kayaknya tuh tol. Kayaknya baru dibuka. Tapi gue kurang tahu baru dibuka apa enggak waktu itu tahun 2020-an lah. Kayaknya udah lama juga tapi masih jarang lah. Dan situasi pandemi juga kan. Gue dari Cilacap, satu kampung sama Saka, walaupun beda daerah gitu ya, beda desa tapi satu kampung gitu ya. Kemudian itu gue bareng orang tua gue, nyokap gue, bokap gue, terus ada satu lagi bukan supir sebenarnya tetangga gue. Dia yang bawa mobilnya gitu, dan ganti-gantian karena berangkat gue yang bawa, pulang akhirnya dia yang bawa, dan itu kondisinya malam hari. Gue pulang malam hari jam 10-an, jam 11-an gitu deh kalau nggak salah. Terus gue mastiin ke tetangga gue ini nih, yakin mau malam, gue bilang gitu, karena gue sendiri kalau malam kayak nggak fokus gitu. Terus dia bilang,
gue yakin, ya udah. Terus akhirnya karena dia yakin ya udah gue mau, ya gue yakin masa gue nggak ngikut gitu kan. Akhirnya singkat cerita jalan sampai sebelum tol MBZ 3 kilo 4 kiloan gitu sebelum belum MBZ. naik berarti ya? Belum naik. Masih di Pokoknya bawah. rest area terakhir sebelum naik ke layang gitu. 47 kali ya? Gue nanya, kita nggak berhenti di rest area, tapi gue nanya pas mau ngelewatin rest area mau berhenti dulu nggak, ngantuk nggak? Dia bilang aman ban, nggak ngantuk, masih aman. Oh ya udah. Jadi kondisinya di situ gue tidur, bokap gue tidur, nyokap gue tidur, yang melek cuma gue sama tetangga gue ini. Oke, naik layang. Karena di layang kan nggak ada rest area gitu ya, jadi gue pastiin lu ngantuk nggak gitu. Nggak, ya udah aman. Set itu sekitar jam 1, jam 2, jam 3-an lah dini hari Udah gitu. dini hari lah. Dan kondisinya sepi banget. Jadi cuma ada mobil gua doang di situ. Di saat itu ya kondisi itu gua doang di atas layang itu. Mungkin Dan udah sisa energi juga tuh ya? mungkin di belakang juga jauh kali ya. Jauh, ada, Depan tapi juga jauh yang gitu nggak jauhan. ini. Nah, selang itu nggak lama dari itu naik kan MBZ, supir gua kayaknya ngantuk. Dan gue bilang, lu ngantuk gak? Aman. Tapi matanya melek tapi kosong gitu. Maksudnya, ya ngantuk kali ya gue mikirnya. Kirain lu melek tapi tidur. Iya. Gimana caranya? Nah, kayak gitu. Terus akhirnya gue pastiin katanya nggak aman. Ya udah lanjut. Selang 5 menit setelah, 5 menit, 6 menit, 10 menitan lah. Mobil goyang bro. Gue juga udah ngantuk tapi masih melek ayam lah, tidur ayam lah gitu ya. Ayam ya. Goyang di mana tuh, gini apa? Setirnya belok. Waduh, Ngantuk dia. itu sih. Namanya di layang ngantuk. Angin lagi kan. Gue ngeri terjun aja tuh kan. Untung akhirnya gue sigap langsung gue tangkap Pegang ininya. supirnya? Setirnya. Supirnya. Begini ya. Enggak. Gue pegang setirnya, gue refleks, gue panik. Udah berhenti dulu kalau gue bilang, udah berhenti dulu kalau mengantuk berhenti dulu gini. Enggak aman udah seger. Namanya orang kantuk kaget seger. Udah kejadian itu udah kelar. Untung belakang nggak ada apa-apa ya, nggak ada mobil nggak ada apa kan. Sepi ya. Sepi. Kalau itu gue ngeri ketabrak. Dan setelah itu selang 15 menitan lah. Setelah itu udah hening lagi, kondisi udah hening lagi semua segala macem. Ada yang udah gedor. Pintu. Atap bro, atap mobil. Iya, ada orang di atas mobil. Lagi ditol gimana ceritanya? Gue juga awalnya ngira begitu. Padahal itu di atas juga ya. Nah, gue nggak, iya kan, ya namanya mungkin lagi abis panik apa, gue nggak itu gue nggak kepikiran ini gue di atas gue ada apaan, gue nggak kepikiran. Gue taunya kalau di tol biasanya atasnya ada apa sih namanya layang gitu, ya nggak ada apa segala macam kan. Dan gue masih ngiranya, pokoknya gue nggak kepikiran itu gue di bawah atau di atas gitu. Kalau di sini ada jedor. Oh, berkali-kali tuh. Berkali-kali, terus berhenti tuh. Gue diem aja, supir gue juga diem ya. Aman bro, gue gituin. Aman, ini sudah. Nggak ada yang turun. Gak ada yang turun. Nggak ada. Terus bokap gue kayak bangun. Bunyi lagi, jedar 4 kali. Wah, anjing apaan nih yang gue bilang. Gue nengok sama tangga gue. Bokap gue udah diemin aja, iseng kali itu dia bilang. Nah gue mikirnya apa namanya, apa maling atau apa begal gitu kan. Bajing Di atas gimana? bajing loncat. Gue mikirnya waktu itu kayak gitu. Terus akhirnya gue pikir lagi, lah ini kan di layang ya. Nggak ada apa-apa di atas. Iya, atasnya udah nggak ada. Kecuali kalau beda kasus gue di bawah gitu, mungkin ada air jatuh atau apalah besi-besi bekas pembangunan jatuh segala macam. Tapi ini gue di layang di MBZ. Tapi gue mikir apaan ya? Kalau burung juga paling sekali. Iya kalau burung ya sekali, nggak cuman nggak cudar, nggak beruntun kayak gitu. Bener-bener kayak teror bro. Oh iya, anaknya 3. Sama anaknya kan 3. Iya, bener-bener kayak teror. Ini gimana ya gue bilang. Terus akhirnya ya udah diemin aja, kata bokap gue diemin aja, mungkin iseng kali atau nggak ke bawah atau apa. Tapi bokap lu emang bisa ngerasain gitu? Enggak, bokap gue kayaknya sih enggak ya. Gue nggak tahu. Kayaknya dia nggak bisa ngerasain itu, cuman emang pengen bikin tenang aja kali satu. Biasanya biar nggak panik aja. Karena habis kejadian juga oleng segala macem, pas sampai rumah. Alhamdulillah nyampe rumah jam ya sekitar jam 4 jam 5 lah. Gue cek, gue pastiin. Nggak ada yang penyok? Mulus bro. Mulus. Nggak ada bekas apa-apa. Nggak ada. Itu sih horor sih. Nggak ada bekas apa-apaan. Gue bilang, apaan ya tadi ya? Terus gue inget-inget, bokap gue juga inget-inget. Oh tadi mungkin dari kuburan kali ke bawah. Mungkin bokap gue bilang gitu. Gue cuma, apa iya dulu, maksudnya gue masih mikir logis apaan ya, tapi di atasnya kosong gitu, maksudnya
Lihat Itu- penyok lah ada bekas. Iya, kan. itu kencang banget sumpah, kayak lu kejatuhan orang dah. Jatuhan orang. Iya kayak orang kayak atap nih, ya angkot diketok-ketok gitu juga kan bunyinya kayak Bunyinya apa kenceng, namanya kaleng gitu, dan ini kencang banget kayak lu digedor-gedor, dan untungnya nggak nampakin sih, kayak cuman suara-suara gitu doang. Jadi ya sampai rumah gue masih mikir apalah apalah Ya. jatuh gitu, burung kali jatuh tapi mantul, gue mikir gitu kali. Mantul tuh Mantulnya gitu. gimana? Itu lagi nunggu di jalan ini. Iya, terus akhirnya ya udahlah. Ya Jadi itu ya, kali ada yang numpang, cuma dia mau berhenti kan, berhentinya bingung. Angkot kali. bang kiri bang, gitu. Tapi mungkin diingetin kan. Iya, mungkin yang kalau gua ngambil positifnya ya mungkin ya kali diingetin gitu kayak Diingetin gitu. ya udah lu jangan ngantuk gitu, dibikin seger lagi, makin seger lagi kan jadinya. Ada bagusnya sih. Iya ada bagusnya.